Halo semuanya, selamat datang lagi bersama gue Jordi di The Lazy Gadgets. Di studionya The Lazy Gadgets, tidak numpang di orang lain lagi. Dan akhirnya kita kembali lagi di studio ini setelah sebulan ada kali ya. Dan saatnya udah lupa ya cara setup di sini gimana ya, saking lama yang nggak syuting. Tapi sebagai pengguna Find X2 Pro, kita kali ini akan membahas penerusnya, Find X3 Pro. Oke, kalau kita ngomongin singkat ya, smartphone ini sejak preview, sekarang kan bisa bilang reviewnya, ini udah menjadi sebuah daily driver untuk beberapa minggu belakangan. Penggunaannya simple, main game, nonton, entertainment, browsing, TikTok, Tinder, Bumble, OkCupid, dan lain-lain. Tapi paling penting tentu aja buat main Warif, bukan buat kerja. Jadi kita kalau ngomongin secara spesifikasi, ini smartphone udah flagship banget kan. Jadi Snapdragon 888, konfigurasi memori 12256, ada Shopee di sana, terus ada baterai 4500 mAh dengan Super VOOC Flash Charge 65 Watt yang bukan hal baru karena Find X2 Pro juga gue udah ngerasain. Jadi sebenarnya kalau ngomong spesifikasi, smartphone ini udah aman banget karena semuanya udah pasti bisa dilibas abis, nanti bisa kalian lihat juga di pembahasan performa gameplaynya. Tapi kita akan bahas dari impresi awal gue sama smartphone ini dan sampai saat ini belum berubah. Jadi Find X3 Pro ini bener-bener ringan buat gua. Untuk sebuah layar 6,7 inci, untuk punya berat 193 gram dibandingkan 219 atau 200 gram kemarin di Find X2 Pro, itu sebuah perubahan yang cukup signifikan. Dan smartphone ini juga terhitung tipis dengan ketebalannya cuma di 8,3 mm. Setipis ini, dan kalau kita ngomongin desainnya, mungkin salah satu yang kontroversial saat perilisan smartphone ini adalah bagian kameranya. Bisa dibilang it looks good sebenarnya. Ini bakal, kalau kalian pakai, ini bakal pelan-pelan grow on you desainnya. Dan gue mengapresiasi bagaimana cara dia ngebuat sebuah lekukan di sana tanpa kayak selama ini kan kamera bump itu emang kayak ditempel di sebuah flat design. Tapi ini tuh ada lekukan yang ngebuat dia itu manis banget. Jadi it looks good sebenarnya, dan kalau nggak salah ini butuh 40 jam pengerjaan untuk satu single sheet of glass-nya. Dan kalau kita ngomongin warna, dia punya warna biru. Ini yang gue pegang sekarang, yang matte. Nggak ada berbeda dari preview kemarin. Tidak fingerprint magnet, sangat-sangat bersih dan elegan. Dan satu lagi itu dia ada yang warna hitam dengan lebih fingerprint magnet. Cuma kalau ngomongin dari regional luar, dia itu punya versi putih sama vegan leather. Kalau yang kemarin kan vegan leather itu yang warna oranye, kali ini dia cosmic mocha something. Cuma kita nggak tahu ketersediaannya ini bakal dirilis apa enggak. Ini cuma info aja buat kalian kalau ada warna lain selain dua warna tersebut. Tapi kan di Indonesia bakal dua warna dulu. Oke, jadi kita ngomongin beratnya tadi 193 gram itu di pair sama sebuah layar 6,7 inci. Jadi sebenarnya kalau dari sisi depan kalau kalian lihat itu hampir nggak ada perubahan sama sekali. Ini bisa kelihatan kayak Find X2 Pro, jadi ada punch hole juga dan curve-nya ada kiri kanan dikit. Cuma kalau kita ngomongin dari layarnya, dari displaynya, kualitas displaynya, Find X2 Pro itu termasuk salah satu flagship yang punya display terbaik. Tapi di tahun ini Oppo ngebawa dia lebih tinggi lagi. Jadi kita ngomongin 6,7 inci, 120 Hz LTPO panel, which means 120 Hz ketika kalian bermain game, ketika kalian perlu motion yang cepat. Tapi kalau kalian lagi browsing dan baca, dia akan dynamic, dia bisa turun ke 5 Hz. Terus kita ngomongin lagi dari resolusi QHD+ 3216 x 1440, 100% DCI-P3, dan juga brightness-nya itu di 1300 nits mentoknya, dan dia itu udah XDR10 certified. Cuman nggak sampai sana sisi menariknya karena 10-bit depth color itu ada di smartphone ini. Jadi kalau biasanya di 8-bit depth kalian tuh hanya melihat 16,7 juta warna, di 10-bit ini kalian bisa melihat 1 miliar warna. Jadi itu hal yang menarik banget untuk smartphone satu ini, walaupun ini akan menjadi sebuah fitur yang sangat niche banget. Karena 10-bit ini nggak cuma sekedar di display, tapi Oppo itu ngebuat sebuah pipeline ketika kalian menggunakan kamera kalian, walaupun harus diaktifin di optionnya, nanti formatnya jadi HEIF. Ketika kalian foto, itu akan di decoding, itu akan masuk ke storage, di encoding, masuk storage, decoding, dan ke layar, itu semuanya bakal full 10-bit. The thing is, ini fitur yang sangat-sangat niche, jadi nggak mungkin semua orang menggunakan fitur ini karena nggak semua orang punya sebuah media memperlihatkan 10-bit juga, nggak semua orang perlu 10-bit juga. Jadi
siapapun yang nanti ya beli smartphone ini, gue rasa nggak akan semuanya menggunakan si fitur 10-bit ini, tapi untuk mereka yang profesional, ini akan menjadi suatu fitur yang sangat diapresiasi. Cuma baik lagi tadi, gue rasa kalau kalian punya teman yang beli Find X3 Pro dan mungkin nggak nonton review, kalian coba pinjam dan mungkin kalian cek di kamera pasti nggak nyalain untuk 10-bitnya. Oke, moving on, kita ngomongin sebelum kita bahas kameranya yang sangat-sangat menarik, kita ngomongin masalah performa dan daily usage-nya. One thing for sure, untuk ColorOS 11.2 ada salah satu fitur yang gue cukup suka aja, ini kayak semacam shortcut. Jadi kalau Oppo sendiri kan biasa punya shortcut swipe-nya, cuman ini dari fingerprint scanner, kita kalian tahan. Wow, yang terbuka adalah Warif. Terlihat sekali ya saya main Warif terus ya. Oke, kita coba ulang. Kita tahan. Nah, kalau kalian tahan lagi, dia akan ngeluarin shortcut di mana ini tuh kalian bisa taruh aplikasi atau semacam widget. Jadi ada 5 di sana, gue masukinnya itu Spotify, playlistnya Heize Forever. Terus ada Todoist untuk to-do list dan juga kalender kalau ada teks baru. Jadi kalian scan, kalian tahan, nanti dia akan keluar. It's good. Terus kalau ngomongin performanya sendiri, seperti biasa gue coba dengan Antutu. Untuk Antutu V9 itu dia mendapatkan skor, biar saya tidak salah baca, dan ada buktinya. Skornya itu ada di 724.787. Dan sebenarnya kalau ngomongin performance game sendiri, gue tuh sebenarnya Snapdragon AAA itu nggak usah dibahas lagi. Karena sebenarnya flagship semuanya udah pasti dibabat habis. Tapi seperti biasa kita harus melakukan pengetesan. 4 game yang pertama, Warif. Mentok kanan, Ultra 60. Tidak ada frame drop sama sekali. Membawa saya dari Gold ke Platinum. Aman. Dan untuk permainan 23 menit, dia menghabiskan 6%. PUBG Mobile bisa dapat di Ultra HD Extreme 27 menit di 20%, gyroscope semuanya aman. Mobile Legends Bang Bang 27 menit 6% di high frame rate. Gue gak tahu kenapa belum bisa Ultra. Dan terakhir Genshin Impact itu gue main di highest, itu masih bisa playable, jadi udah menarik karena terakhir gue nyoba Genshin Impact mentok-mentok tuh di 875, sekarang AAA udah bisa. Dan untuk permainan di berapa menit ya gue cobanya. Untuk permainan di 24 menit, dia ngabisin itu sekitar 10%. Jadi kalau kalian melihat dari angka ini, mungkin baterainya itu terkesan boros, terlihat kayak smartphone mid-range gitu ya. Cuma bebek lagi, gue nggak pernah ada masalah sama itu, karena gue udah pakai 65 watt charging ini dari Find X2 Pro. Jadi ketika kalian ngerasa, oh baterai gue udah mau habis, kalian tinggal berhenti main dulu sebentar, anggap aja kalian break, kalian colok 20-30 menit, itu pasti udah bisa dapat full charge, karena untuk nge-full charge smartphone ini dia perlu sekitar 28 menit. Jadi it's okay. Setidaknya untuk pemakaian sehari penuh itu masih aman. Oke, kita ngomongin kamera. Dua sensor 50 megapiksel based on Sony IMX766 yang konsisten, sudah pasti karena dia adalah dua sensor yang sama, satu wide, satu ultra wide. Telefoto di 13 megapiksel dengan optical zoom di 2 kali, bukan 5 kali, dan juga micro kamera 3 megapiksel. Ini hal yang paling menarik. Tapi kalau kita ngomongin hasil kameranya, everything looks good, everything looks fine, detail, dynamic range, warna semuanya oke banget. Konsistensi antara ultrawide dan wide-nya juga dapat karena ya dia sensor yang sama, cuma ada beda di bukaannya doang. Jadi kalian mungkin bisa lihat dari hasil fotonya. Ngomongin low light, bisa dibilang it looks like apa yang gue lihat. Jadi kalau gue ngeliatnya nih, ya kurang lebih hasil fotonya begini. Itu low light. Kalau kalian mau dapat foto yang lebih bagus tapi lebih terang tapi detailnya nggak berkurang terlalu jauh, kalian tinggal nyalain night mode-nya. Kalau gue pribadi, gue lebih suka low light-nya karena foto gue kebanyakan emang masih ada cahaya ambience-nya. Jadi kalau dikasih pakai night mode dia terlalu terang. Tapi kalau emang fotonya full gelap, mau nggak mau ya emang harus pakai night mode. Portrait semua urusannya rapi. Terus dari sisi selfie juga 32 megapiksel. Tadi gue lupa sebut. Ini juga nggak ada masalah. Detailnya juga dapat. Kalau kalian mau terlihat cantik bisa pakai Beautify. Terus telefoto sendiri pakai 2 kali. Gue rasa 5 kali it's a waste mungkin ya untuk beberapa orang. Tapi hasil kameranya bisa dibilang cukup standar dan nggak sampai di titik ngejar untuk kamera ultrawide-nya. Dan by the way, untuk ultrawide-nya sendiri ini double agent as makro kamera. Jadi kalian bisa kalau deket tuh jadi makro. Dan untuk ketiga kamera ini semuanya itu bisa ngambil foto dan video 10-bit. Tapi baik-baik lagi jangan lupa dinyalain dari option 3 titik option yang lain. Dan nanti bisa nyalain 10-bitnya dan dari sana kalian bisa melihat kalau kalian punya media yang bisa nyalain ngasih lihat 10-bit. Oke, ini kamera belakang dari Oppo Find X3 Pro. Ini gue cobanya di 4K 60 fps dengan fitur stabilizer nyala.
Terus apa lagi? 4K 60 fps, stabilizer nyala, ya itu doang. Kan nggak mungkin gue bikin portrait ya. Masih cukup smooth, walaupun kalau agak cepet tuh agak terlalu nggak santai. Harus kayak begini, harus santai banget bawahnya. Coba jalan aja, smooth banget, mantap banget. Nah itu aja, kita langsung pindah ke kalau keadaannya itu di low light. Tapi gue mungkin kasih sedikit dulu pemandangannya buat kalian. Ting. Bisa di zoom gak ya? Nggak bisa. Oke, kamera depan. Cuman banyak ambience light-nya. Di sini ada lampu satu, di situ ada lampu, di situ ada lampu. Jadi kita coba. Oke Google, turn off the light. Ya, yang mati cuma satu. Ini tetap nyala. Oke, jadi kalau dia ngerasa muka kalian gelap, dia akan otomatis ngeluarin fill lamp ya. Jadi dia itu kayak spotlight. Layarnya semua selain muka kalian tuh bakal dikasih terang. Makasih saat ya. Tuh di situ gelap sekali karena ini terangin tuh cuma di daerah muka gue. Ya kira-kira begini kalau hasil low light untuk kamera depan dari Oppo Find X3 Pro. Oke, jadi ini adalah kamera depan dari Oppo Find X3 Pro. Jadi gue pakai settingan terbaiknya di siang hari. Jadi portrait 1080p, terus ada stabilizer juga. Jadi kalian bisa lihat atas saya jadi ngeblur. Tapi kenapa sebagus itu ya portraitnya? Kita kan coba jalan aja. Ini gue lagi di daerah villa di puncak. Jadi lagi main ke puncaknya Aldo. Bisa lihat mereka tuh semuanya ada di belakang sana, cuman karena ngeblur dan tangan gue juga kita ngeblur ya, kira-kira hasilnya begini. Jadi kita akan langsung pindah aja ke pengetesan kamera video maksud gue selanjutnya. Ini dual view video. Entah kenapa gue so suka sama dual view video, karena tuh kayak bisa ngasih lihat dua perspektif sekaligus. Jadi yang tadi mobil kita ini belakang itu sekarang di depan. Makanya kalian bisa zoom ini, kalian bisa ngeliat ada manusia-manusia di sana, ada timnya Lazy Monday di sana, ada sedikit kerusuhan, dan inilah dual view video dari Find X3 Pro. Oke, kamera paling menarik, kamera mikroskop. Tentu aja Oppo menunjukkan keseriusannya dengan menghadirkan sebuah mini ring light yang lucu banget di sana. Intinya nih, gue bisa bilang sebenarnya ini gimmick sih, gimmick karena tidak akan seberguna itu. Tapi adiktif. Karena hasil-hasil dari foto mikroskop ini somehow membuat gue kayak mempelajari, oh ternyata kalau kain tuh di zoom begini, gelang tuh di zoom begini, kulit manusia di zoom tuh begini. Kurang lebih gue mempelajari hal itu, tapi bukan sesuatu yang akan gue gunakan setiap harinya. Tapi kalau kalian mau impress someone, itu bisa gitu. Jadi untuk fitur mikroskop ini, mungkin gue nggak bisa ngasih banyak penjelasan karena kalian bisa lihat aja, nanti gue akan kasih foto mikroskopnya 30 kali zoom dan gue akan kasih dalam beberapa detik kemudian foto aslinya. Jadi kalian bisa coba tebak, karena ini nanti gue akan jadi konten juga blind test buat anak-anak ya. Jadi gue tahu kalau mereka tuh tidak pernah menonton video saya, nah mereka pasti nggak bisa jawab apa-apa dari video mikroskop dan video aslinya karena emang berbeda jauh, karena bener-bener kalian nggak tahu apa itu foto aslinya dan apa itu foto mikroskop ya. Jadi silahkan dilihat saja, tapi baik-baik lagi, menarik, ini menarik. Oke, jadi tadi ada beberapa hasil foto yang bisa kalian tebak. Nanti silahkan tulis komentar di bawah. Nanti gue akan bandingkan dengan anak TLM. But intinya ya mikroskop itu menarik karena kalian cuma punya jarak 1-3 mm untuk ngambil fotonya. Nanti ada mini ring light-nya nyala biar tetap kelihatan barangnya dan segala macamnya. Bisa zoom 60 kali juga, cuman gue prefer 30 kali. Kalau 60 kali itu terlalu dalam gitu. Nah kalau ngomongin harganya, smartphone ini tuh dihargai di Rp15.999.000. Dan kalau ngomongin checklist ya, secara smartphone flagship semuanya itu udah ke checklist. Kayak kita ngomongin displaynya udah oke, performance-nya udah oke, display better sedikit dari Find X2 Pro, performance-nya juga naik karena Snapdragon AAA, baterai kurang lebih sama sebenarnya. Terus kamera upgrade tuh cukup major karena kalian tuh mendapat 2 sensor yang superior dan 1 mikroskop. Terus OS juga sekarang udah mulai enak, makin nyaman penggunaannya. Jadi gue rasa Find X3 Pro itu bisa masuk mendapatkan satu spot wishlist untuk mereka nyari smartphone flagship untuk Android, untuk ngelawan S21 Ultra, untuk ngelawan Vivo X60, untuk ngelawan Mi 11. Mereka tuh bakal punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tapi untuk smartphone ini, ya kelebihannya buat gue adalah mikroskop dan juga 65 watt chargingnya. Dan displaynya yang cukup superior. Kalau kita ngomongin 10-bitnya, baik-baik lagi,
Untuk sekarang mungkin belum banyak orang akan menggunakan fitur 10-bit ini karena secara mainstream semuanya masih 8-bit. Jadi mungkin suatu saat nanti beberapa tahun lagi ketika semuanya udah transisi ke 10-bit, ya apapun yang kalian simpan di sini itu akan bisa ditampilkan kan lebih baik di layar nantinya. Tapi yang pasti ya ini akan menjadi smartphone gue untuk daily life Android untuk beberapa saat ke depan lah. Lebih tepatnya gaming phone ya. Warif Jaya. Oke, that's it untuk review dari Oppo Find X3 Pro. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share. Terus salam kita di @Lazy Gadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo U-nya 2 dan jangan lupa subscribe. Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye bye guys. Lia forever. Tapi nggak kelihatan mukanya.